Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua teman-teman. Mohon izin ini pada sesi kedua, teman-teman sebelum berdiskusi, alangkah baiknya membaca inisiasi 2 di sesi 2 ya teman-teman ya. Nah di sini ada terkait dalam mata kuliah budidaya tanaman pangan utama untuk memberikan pengalaman teman-teman untuk di lapangan kepada saudara tentang yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan. Jadi teman-teman misalkan tadi praktikumnya itu padi ataupun jagung ya. Nah di situ teman-teman ataupun bijalar ataupun kacang tanah, kacang hijau gitu. Nah, jadi teman-teman tuh itu membaca juga teorinya ya di buku praktik gitu ya, ataupun di buku panduan ya atau materi pokok ya yang ada di universitas terbuka ya. Dan diharapkan dalam sesi kedua ini teman-teman dapat memperoleh gambaran nyata itu realnya ini teman-teman ya. Jadi selain praktiknya itu dapat teman-teman dalam pengolahan tanah, penyemaian, penanaman, terus sampai melihat tanaman tersebut itu berbunga dan berbiji gitu kan. Itu perlu sekali teman-teman karena ini penting sekali untuk teman-teman dari prodi agribisnis, sebenarnya mahasiswa agribisnis Universitas Terbuka. Nah, dalam praktikum ini teman-teman itu selain mengenal budidayanya wajib ya teman-teman ya, wajib mendokumentasikan, mengetahui tentang cara pengendalian hama, penyakit dan gulma gitu. Jadi teman-teman misalnya tadi yang di sesi pertama saya sampaikan itu ada terkait tentang penyamaan ya, ada pemberantasan hama itu menggunakan apa itu ditanyakan tetap ke petani. Misalkan ada penyakit ditanyakan petani juga. Misalkan pada tanaman padi itu kan ada hama wereng ya. Hama wereng itu ada di bonggol bagian batang bawah ya, antara pertemuan antara batang dan akar. Di situ habitatnya wereng gitu teman-teman. Malang sangit ya teman-teman, nanti juga kan itu fasenya ketika fase generatif muncul biji dan berbunga gitu teman-teman, itu banyak sekali. Nah, bisa lagi penyakit ya, penyakit habar daun bakteri teman-teman ataupun kresek gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa mengamati tanamannya itu berubah bentuk, ada bintik-bintiknya atau enggak, dan juga terkena penyakit apa itu teman-teman harus tahu. Ini wajib sekali untuk teman-teman agribisnis untuk memberikan penyuluhan edukasi terhadap petani nantinya ketika sudah lulus gitu. Dan terdapat pada praktikum ini ya teman-teman yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman wajib mendokumentasikan ya berupa syukur video teman-teman, itu lebih baik, dan juga dokumentasi ada real time sama titik koordinat dan lokasinya di mana, itu nilainya akan tinggi tuh. Ini bagi yang itu sangat penting sekali karena apabila teman-teman terdeteksi plagiasi atau laporannya nanti sama dengan temannya yang lain, nanti ya saya akan memberikan nilai yang sesuai dengan aturan yang berlaku dari Universitas Terbuka khususnya program studi agribisnis itu. Dan pembahasan pada sesi ini ya teman-teman ya ditanyakan kembali ya ke petaninya tentang cara pemberantasan organisme pengganggu tanaman, hama, penyakit ya organisme pada teman-teman, pada komoditas yang teman-teman ambil gitu kan. Nah, teman-teman setelah menyelesaikan praktikum 2 ini diharapkan mampu menerapkan teknik pemberantasannya dan pada hama penyakit pada tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jala, ubi kayu, kacang hijau ya. Ini yang dipilih ya teman-teman, pilih salah satu sesuai dengan kompetensinya tadi. Dan di sesi 2 ini, acara 2 ini ada di unit 2 ada tabel checklistnya ya teman-teman ya. Ini ada sebutkan nama jenis hamanya, yang menyerang komoditas apa yang teman-teman pilih, jenis penyakit apa yang teman-teman pilih praktiknya, dan jenis gulma. Ini namanya rumput ya, gulma itu rumput ya, rumput ya misalkan suku teki gitu kan. Nah, itu juga penting ya teman-teman ya. Dan juga bagian tanaman yang terserang hama batang itu ada enggak, itu diceritakan juga ke petani gitu teman-teman. Dan juga yang berikutnya ada bagian mana terserang petani, itu ceritakan kondisi tanaman yang bersaing dengan gulma. Jadi tanaman jagung ataupun gulma itu saling ada atau tidak. Misalkan biasanya kalau padi tidak disiangi atau tidak dicabuti rumputnya kan pasti akan tumbuh banyak gitu. Nah, ini tulis dengan rinci cara pengendaliannya ya.
pengendalian itu pemberantasan ya, entah itu pakai pestisida sintetik ataupun kimia, dan itu teman-teman harus tahu dosisnya, tanyakan juga ke petani gitu. Dan juga dokumentasi ya, semua teman-teman jangan lupa gitu. Dan penanggulangan penyakitnya juga teman-teman harus ditanyakan juga ke petani, dosisnya berapa, waktunya berapa kali sehari atau berapa minggu sekali gitu ya. Dan juga cara pemberiannya, disemprotkan ataupun ditabur atau diapa, ini menurut petani aja gitu. Ini disesuaikan, tapi jangan lupa disesuaikan dengan teori ya. Kadang jawaban petani ya kadang ada yang tidak sesuai, tapi ya teman-teman harus menyesuaikan dengan teori kajian. Dan kadang ada gini teman-teman, kadang praktek tanpa ilmu juga kadang-kadang kita tidak tahu gitu. Dan ilmu tanpa praktek kita juga tidak tahu, jadi harus ada sinkronasi di lapangannya gitu teman-teman. Dan juga ada juga penanggulangan gulma ya, itu caranya pengendaliannya gimana. Biasanya kan kalau tanaman padi misalkan menggunakan herbisida apa gitu kan, misalnya merek X gitu ya, dosisnya berapa gitu kan. Terus penanggulannya sebelum atau pas dicampurkan ke pupuk gitu kan, pupuk kimia, biasanya petani mencampurkan. Tapi jangan lupa di foto ya teman-teman ya, ada dokumentasinya, ada juga real time-nya, lokasinya di mana juga. Kalau video ini akan lebih baik. Sekian dulu untuk sesi kedua ini. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah tetap semangat untuk teman-teman dan teruslah berkarya. Dan bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.